Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penggerak PKK Kabupaten Batanghari sangat memberikan apresiasi kepada kader yang ada di desa dan tetap melaksanakan kegiatannya di masa pandemi COVID-19 ini, yang telah membina keluarga melalui kelompok-kelompok kegiatan program Bangga Kencana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Jambi yang telah membantu dan membina kelompok-kelompok kegiatan guna mendukung pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan aspirasi kepada kelompok kegiatan ketahanan dan kesehatan keluarga yang tetap melaksanakan kegiatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, UPPPKA, dan Pusat Informasi Konseling Remaja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Bagian yang saya sampaikan, saya Heri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji M. Saman KSE, Camat Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, atas nama pemerintah Kecamatan Muara Bulian, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok-kelompok kegiatan masyarakat yang di musim pandemi COVID-19 ini tetap melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan segala keterbatasan dalam melakukan kegiatan dan aktivitas, namun tetap mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara Bulian. Salam BKKBN, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga Indonesia. Perkenalkan, nama saya Novrianingsih. Saya berumur 33 tahun, status saya sudah menikah. Saya mempunyai anak 2 dan saya memakai alat kontrasepsi implan. Saya adalah petugas penyuluh lapangan keluarga berencana. Saya melakukan pembinaan 1 desa dan 1 kelurahan. Yang pertama, Desa Kilangan. Di sini saya mempunyai poktan-poktan Tribina, poktan UPPKS dan PIKR. Dan saya mempunyai 1 kelurahan yang saya bina, mempunyai poktan-poktan UPPKS beserta PIKR. Adapun visi misi saya menjadi PKB, yang pertama mewujudkan program Bangga Kencana, mulai dari rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan, dan terbentuknya keluarga yang berkualitas. Yang kedua, menjadikan peran PKB menjadi ujung tombaknya BKKBN. Yang menjadi sasaran saya dalam bekerja, yang pertama adalah pasangan usia subur. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, anggota yang mempunyai balita. Yang keempat, sasaran saya anggota yang mempunyai lansia. Yang kelima adalah anggota yang mempunyai anak remaja dan remaja beserta tokoh-tokoh formal dan informal. Dan saya bermitra dengan KUA. Di situ saya melakukan konseling pranikah. Yang saya lakukan adalah penyuluhan tentang 8 fungsi keluarga, peran-peran ayah dan peran-peran ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran saya bermitra dengan bidan desa. Di sana saya bisa mendapatkan data ibu hamil, data pasangan usia subur. Di sana saya juga melakukan penyuluhan tentang stunting. Adapun kegiatan saya di lapangan, saya mengacu dengan 10 langkah tugas PLKB. Yang pertama, saya melakukan pendekatan dengan tokoh formal. Saya melakukan pendekatan dengan lurah, kepala desa, dan pejabat yang ada di desa. Yang kedua, saya melakukan pendekatan dengan tokoh informal.
bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga, saya sebagai penyulut petugas lapangan. Saya melakukan pendataan dan pemetaan. Yang pertama, saya mengumpulkan data keluarga. Yang kedua, saya kelompokkan semua data tersebut dan menjadikan dasar untuk kegiatan Tribina, untuk menjadi dasar demografi, dan menjadikan dasar ekonomi di keluarga. Yang keempat, saya melakukan pembentukan kesepakatan melalui rakor desa bersama kepala desa dan perangkat desa. Saya juga mengikuti dan melakukan rakor kecamatan. Biasanya itu dari setiap desa dan kelurahan. Kami berkumpul di kantor camat, itu melakukan rakor. Yang kelima, melakukan pemantapan kesepakatan. Di sini saya mendapatkan kesamaan dalam tindakan dari semua pihak sesuai fungsi dan peran masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, saya melakukan konseling kepada masyarakat. Ada 3 bentuk yang saya lakukan dalam melakukan konseling. Yang pertama, saya melakukan konseling atau penyuluhan melalui kunjungan rumah. Yang kedua, saya melakukan konseling dengan memanfaatkan fasilitas forum yang ada di wilayah saya, seperti pengajian, arisan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya melakukan penyuluhan lewat media sosial, lewat media cetak, lewat media aplikasi penyuluh KKBPK. Yang ketujuh, pembentukan grup pelopor. Di sini saya memotivasi keluarga untuk mendapatkan atau memperoleh pelayanan, sehingga menumbuhkan rasa saling kebersamaan di lingkungan. Yang kedelapan, melakukan kegiatan pelayanan. Di sini saya melakukan kegiatan dengan mempersiapkan calon asesor. Yang kedua, saya melakukan pendataan calon asesor. Yang ketiga, saya mempersiapkan sarana dan tempat untuk melakukan pelayanan. Yang kelima, saya melakukan pemantapan calon asesor untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi. Yang kesembilan, saya melakukan pembinaan asesor KB. Di sini saya melakukan biasanya di setiap bulan 1 kali daerah binaan. Saya mengumpulkan asesor KB yang memakai implan atau IUD daerah saya, dan saya lakukan pembinaan mengarahkan dan membimbing agar mereka mampu melestarikan KB. Yang terakhir, saya sebagai petugas penyuluh lapangan melakukan pencatatan dan pelaporan melalui input atau proses dengan menggunakan form R1 PUS, R1 PLKD, R1 BKB, R1 BKL, R1 BKR, R1 PIKR, R1 UPPKS, dan membuat buku episum. Dan semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan seperti rapor desa, saya laporkan di pembukuan. Dan saya lakukan pelaporan di aplikasi SIGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin kita untuk kesekian kali Bu ya bertemu. Yang pertama kita sosialisasi bersama, terus sekarang kita evaluasi dulu, evaluasi listing yang telah Ibu buat. Apakah listing Ibu kira-kira sudah semua Bu dengan data yang kemarin disampaikan sudah lengkap gak Bu? Dengan data yang sudah disampaikan, petanya sudah ada kan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Bu, kita ini mungkin kalau dengan data-data tadi kan sudah ada perubahan data dari kelurahan kita Bu. Ini berikan pendamping ASI Bu. Nah, setelah 6 bulan itu ada pendamping ASI, yaitu makanan tambahan Bu ya. Yang penting jangan lupa cuci tangan, memakai masker ya Bu. Jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan info yang saya berikan menjadi tambahan ilmu sedikit Bu yang dapat saya berbagi hari ini. Semoga ilmunya bisa diterapkan untuk ke depan.
Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya, dengan kepada Bunda Nopi selaku Ketua BKB Kemala yang memberikan waktu juga kepada saya serta kader-kader hebat BKB Kemala. Bu, saya di sini ingin berbagi informasi sedikit, berbagi share Bu kita. Share tentang stunting. Ada yang tahu enggak Bu, stunting itu apa? Yang lagi booming nih nah Bu, keterlambatan tumbuh. Ada yang tahu lagi Bu? Kurang gizi. Sudah ada yang tahu lagi nih dari kader-kader BKB? Jadi Bu, sini stunting itu adalah gagalnya pertumbuhan, terhambatnya kondisi di mana pas 1000 hari pertama kelahiran itu mengalami terhambatnya. Jadi pada masa 1000 hari pertama itu dimulai dari apa Bu? Dari kandungan 9 bulan atau 720 hari. Ya Bu, 9 bulan ya kita mengandung Bu. Iya. Jadi dari masa 1000 hari pertama di kandungan itu sampai usia 2 tahun, jika kondisinya gizi yang diperlukan oleh ibu hamil tidak memenuhi, itu bisa menyebabkan stunting. Ya Bu ya? Oke Bu? Oke. Terus Bu, kita lanjutkan. Kira-kira Bu, stunting tuh ada yang bilang pendek. Ya enggak Bu? Jadi dia mempunyai ciri-ciri loh Bu, stunting ini. Yang pertama, dia bertumbuh pendek. Dia tidak sesuai pertumbuhannya dengan usia dia. Jadi kalau misalnya nih kita mempunyai anak usianya 5 tahun, anak tetangga kita juga usianya 5 tahun. Tetapi anak kita lebih pendek, maksudnya pendek dibandingkan usia anak yang normal 5 tahun. Tapi juga bukan berarti anak kita pendek dibilang stunting Bu. Kenapa? Karena bisa jadi faktor genetik, faktor keturunan. Ini enggak Bu? Nah, misalnya nih, bapaknya pendek, mamanya pendek, bisa jadi anaknya itu pendek. Berarti dia bukan stunting. Karena ciri-ciri stunting itu banyak. Terus yang kedua Bu, sudah bertumbuh pendek. Yang kedua, itu anaknya sering sakit. Misalnya sering sakit pilek atau batuk, diare yang tak kunjung sembuh Bu, bisa jadi. Terus tinggi badan, berat badan yang tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan stunting. Ciri-cirinya Bu ya. Sudah itu ciri-cirinya pada saat di sekolah PAUD atau TK, itu kita bisa melihat Bu. Misalnya dia kurangnya gimana? Maksudnya dia kurang Bu, maksudnya untuk belajar tuh dia kurang pengetahuannya gitu, kurang mampu kognitifnya untuk belajar seperti usia kawan-kawannya yang lain, begitu Bu. Jadi mungkin kalau misalnya saya Bu punya anak juga pendek, terus gimana Bu saya ditahunya kalau anak saya stunting? Mungkin Bu kita di sini bisa melaporkan dengan ibu bidan di puskesmas. Kita kan ada namanya posyandu Bu. Sudah itu ada lagi namanya kelompok BKB. Jadi kelompok BKB dan posyandu ini Bu berintegrasi. Nah BKB ini kami lakukan setiap bulan 1 kali Bu. Nah boleh dilakukan, boleh Ibu kunjungi, karena di situ di kelompok BKB itu ada penyuluhan Bu. Ada penyuluhan stunting, bisa menambah ilmu dan wawasan Ibu. Kami juga mempunyai tim dari BKKBN yang akan turun ke lapangan. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira anak saya ini kira-kira dalam ciri-cirinya ada, nanti kita bisa laporkan. Nanti ada aplikasinya Bu yang menentukan anak kita stunting atau tidak. Karena mengukur berat badan, tinggi badan,
semuanya fisiknya Bu ya dilihat. Kalau misalnya masuk kriteria itu yang menentukannya bidan. Nah, jadi data-data yang kita seandainya kita itu kan semuanya didata nih Bu, karena program pemerintah melakukan pencegahan stunting dari dini Bu. Nah, gitu. Jadi semua kita didata oleh kelurahan, biasanya Ibu Lurah itu ada pendataan di keluarga-keluarga yang punya anak balita. Begitu Bu. Terus apa penyebabnya Bu? Ya tadi kan sudah tahu ciri-cirinya. Sudah tuh, kira-kira ada nggak yang tahu penyebab dari stuntingnya apa? Gagal tumbuh tadi Bu, terhambat. Kira-kira ada yang tahu nggak Bu? Gizi. Iya, yang pertama gizinya Bu, pada pas janin berkembang kan Bu, karena dia membentuk sel-sel otak. Jadi Bu, pada usia 5 tahun sampai seterusnya Bu, itu hanya pertumbuhan, tapi tidak membentuk otak. Jadi anak kita Bu, makan anak banyak-banyak, makannya ini, makan ini, itu tidak ada lagi untuk otak Bu, kalau sudah 5 tahun ke atas. Pencegahan supaya anak kita tidak terjadi stunting. Pada saat kehamilan makan bergizi. Terus apa lagi Bu? Kita minum vitamin Fe. Ada tidak Bu? Kalau kita ke puskesmas itu ada namanya vitamin tambah darah. Nah itu Bu, bisa juga kita lakukan dari anak-anak remaja dari sekarang. Itu ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif yang kita berikan kepada bayi kita selama 6 bulan. Terus apalagi pencegahannya, MPASI, pendamping ASI, ya Bu ya. Nah, apa pendamping ASI Bu? Kira-kira asuh sebagai orang tua yang benar. Ya Bu ya, ikutilah peran ayah, peran ibu dalam pengasuhan anak karena itu sangat penting. Ya Bu, Kelurahan Teratai itu ada nama-nama dari beberapa jumlah data yang dari Kelurahan Teratai yang punya anak balita. Tingginya sekian, bukan kita juga Bu yang ukurnya, itu bidan yang ukur lingkar kepala, lingkar lengan ya Bu ya. Tinggi badan anak, berat badan anak itu bidannya Bu. Yang menentukan anak kita stunting atau enggak juga bukan kita, tapi bidannya. Nanti ada Bu, kalau memang terjadi di Kelurahan Teratai ada stunting misalnya dengan penemuan banyak kasusnya, itu biasanya ada tim kesehatan yang turun langsung Bu, memberikan penyuluhan, orientasi gitu Bu. Bu, bertanya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya kita melakukan DDPK, kan di sekolah ada tuh deteksi tubuh anak. Nah, kita kan punya datanya. Kemana kita melaporkannya? Apa kita langsung ke kelurahan atau ke kantor kesehatan atau bagaimana? Misalnya kita lapor untuk mengetahui apakah peserta didik kita ini termasuk dalam stunting atau tidak. Kalau misalnya PAUD Bu atau TK itu bisa kita, karena kita berada di Kelurahan Teratai, mungkin bisa sampaikan sama Ibu Lurah, tim penggerak PKK. Nanti tim penggerak PKK akan memberikan informasi tersebut kepada bidan. Gitu. Yang tadinya udah tahu stunting, mungkin jadi tahu stunting, sudah tuh ciri-cirinya tadi apa. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ilmunya Bu ya. Mungkin ya. Terus misalnya seperti kita sudah cek stunting, ternyata anak ini memang stunting. Dia tumbuh pendek dan terus itu bisa diobati Bu. Jadi stunting ini Bu, karena kondisi yang menyebabkan itu kan kronis, jangkanya kan lama, karena penyebabnya dari awal tumbuh janin itu. Jadi kalau itu kan bukan penyakit Bu, stunting ini bukan penyakit. Tapi dalam usia 5 tahun Bu, kita sebagai orang tua selalu memberikan, itu kan saya tadi, makanan yang bergizi. Sudah itu kita berikan pola hidup sehat. Terus pola pengasuhannya beserta ayah, pendekatan kita sama dia gitu kan, sama si anak. Cuman itu Bu. Itu bisa Bu, terjadinya bisa melonjak untuk perkembangan anaknya gitu. Jadi gizi itu Bu sebenarnya bukan hanya dengan harus makan daging setiap hari atau makan buahnya harus anggur, apel atau semua Bu. Yang penting ada tahu, ada tempe kita masak, ada sayur bayamnya, Bu. 4 sehat itu kan Bu.
Sudah itu susu, kalau memang buah pepaya juga boleh. Enggak Bu, pisang juga boleh. Tidak semesti harus buah-buah yang mahal. Kalau sudah kita penuhi Bu, seandainya anak kita juga, nanti kan ada Bu fasilitasi dari dinas kesehatan. Kayak mana nih anaknya sudah diberikan gizinya, sudah dipenuhi yang kata kriteria tadi, pengasuhannya sudah tepat, sudah itu Bu sanitasi lingkungan, air bersih sudah ada memadai, sudah memenuhi kriteria, tetapi anak saya tetap ibu stunting. Nanti itu langsung dinas kesehatan yang turun langsung memberikan informasi selanjutnya bagaimana, begitu Bu. Cuman kalau saya sebagai PLKB hanya memberikan informasi agar kita seandainya ada keluarga kita atau kita sendiri yang hamil, untuk diri kita lah dulu Bu. Misalnya, jadi kalau memang kita hamil atau tetangga kita, paling tidak kita bisa membagi informasi. Bukan vitamin yang harus dibeli di apotek dengan harga mahal, tapi bisa kita ke puskesmas untuk mendapatkan vitamin tersebut. Vitamin yang Fe Bu, itu vitamin tambah darah. Terus ada vitamin kalsium, nah itu bisa kita dapatkan. Karena itu penunjang juga Bunda. Apalagi usia KB. Cepat dia ini. Betul. Pada usia-usia seperti ini Bu, penuhilah gizinya. Karena masa pertumbuhan anak KB usia 2 tahun sampai 5 tahun itu batas pertumbuhannya tuh Bu. Nah, untuk otaknya masih bisa. Waktu saya hamil muntah-muntah nih, tidak mau makan. Tapi jangan gaduh, pas usia dari 2 tahun sampai 5 tahun, gizi terus penuhi, karena masih membentuk sel otaknya. 80% dari 100% Betul. penumpang itu 80%-nya di usia dini. Di usia dini. Kalau lewat udah hilang 80%. Betul sekali. Apa yang dibilang Bunda Nopi itu betul, memang sama. Memang 80% Bunda kalau untuk usia 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun sampai seterusnya kita nak ngasih anak kita makan bergizi boleh Bu, tapi tidak lagi membentuk sel otaknya. Nah, hanya untuk pertumbuhan. Mungkin itulah Bu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita sebelum saya tutup Bu, kita salam BKB Bu. Berdiri dulu Bu. Salam BKB. Keluarga hebat. Kita cerdas, keluarga bahagia. Oke, nampaknya ibu-ibu semangat. Sekarang saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKB kenalan? Yes, yes, yes. Oke. Jalan-jalan ke Batanghari, jangan lupa membeli kayu jati. Inilah profil dari kami, mewakili dari Kabupaten Batanghari. Salam BKKBN, 2 anak lebih sehat berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.